Di sebuah siang, terlihat seorang pemuda bernama Fahri sedang menggedor-gedor pintu rumah tetangganya. Tak lama kemudian, muncul seorang gadis cantik bernama Maria. Ternyata di sini Fahri ingin meminta tolong pada Maria untuk membetulkan komputernya yang error karena virus. Namun karena semua file proposal tesisnya sudah tidak bisa terselamatkan lagi, Maria pun mengusulkan Fahri untuk mengerjakan tugas ulang bersama teman-temannya, dan mereka semua pun membantu Fahri. Fahri, kamu kan gak sendirian di sini. Di suatu siang, Fahri yang sukses dengan proposal tesisnya mendapat ucapan selamat dari teman-temannya di kampus Al-Azhar, Kairo. Plus, dia juga mendapat surat cinta dari seorang wanita di sana. Terima kasih. Hal itu dilihat juga oleh Nurul, anak salah satu kiai yang ternyata juga memendam rasa cinta pada Fahri. Ini punya bakat jadi selebriti. Suatu hari Fahri mendapat telepon dari ibunya yang mengingatkannya untuk memikirkan pernikahan, mengingat usia Fahri yang sudah cukup matang. Siapapun bisa menjadi jodohmu. Di suatu siang, Fahri ingin pergi ke Al-Azhar, namun tiba-tiba dia dipanggil oleh Maria dari atas rumahnya. Dan Maria berkata bahwa dia ingin menitip beli CD. Maksudnya kaset CD ya, bukan CD yang di jemuran. Raffin, boleh nitip CD? Maria pun mengulurkan wadahnya ke bawah yang berisi uang dan juga minuman sebagai bentuk rasa perhatiannya pada Fahri. Meskipun Fahri tidak pernah menyadari hal itu. Musyakirin awi ala ashir manggo. Di tengah perjalanan, Fahri melihat seorang gadis cantik bernama Nuro yang merupakan istri dari sutradara film ini sedang digampar oleh ayahnya yang bernama Bahadur. Dan semua itu hanya karena Nuro tersandung. Singkatnya, Fahri pun sudah sampai di Universitas Al-Azhar. Di sana, dia menjumpai Syekh Utsman untuk mengaji dan memberikan surat cinta yang dia dapat dari wanita siang itu pada Syekh Utsman. Syekh Utsman yang berulang kali melihat Fahri dapat surat cinta pun menyarankan Fahri untuk segera menikah agar Fahri bisa menyempurnakan agamanya dan terhindar dari fitnah. Menikah juga untuk menghindari fitnah. Selesai dari situ, Fahri pun pulang menggunakan kereta. Di dalam kereta yang padat penumpang itu, terlihat dua orang wanita Amerika sedang berusaha mencari tempat duduk. Di sini muncullah seorang wanita bercadar menawarkan tempat duduknya pada mereka. It's okay, I apologize. Saya gak melihat ibu ini. Itu memang Pak. Namun tiba-tiba seorang uak-uak galak marah dengan kebaikan yang Aisyah berikan pada dua wanita itu. Islam mengajarkan kita untuk Hampir saja terjadi kekerasan fisik, namun tiba-tiba Fahri datang dan menghentikan uak-uak galak itu. Menyakiti Rasulullah. Namun karena uak ini sudah emosi, akhirnya Fahri yang kena pukulannya. Wanita bercadar ini pun terlihat terpesona akan kecerdasan dan kebaikan dari Fahri. Setelah turun dari kereta api, Fahri pun berkenalan dengan wanita bercadar itu, dan dia adalah Aisyah. My nama is Aisyah. Dan tak lupa, Fahri juga mengembalikan tasbih Aisyah yang tadi terjatuh di kereta. Alhamdulillah. Di sore hari ketika Fahri sedang memandangi sungai Nil, tak sengaja Maria pun datang menghampirinya. Mereka pun ngobrol mulai dari membicarakan sungai Nil sampai membicarakan jodoh. Namun perkataan Fahri yang mengatakan bahwa jodoh itu datangnya bukan dari langit tapi dari hati membuat Maria semakin berharap padanya. Dari langit. Di malam harinya, dari jendela kamarnya, Maria memberikan kamus serta bonus kue bolu pada Fahri karena Maria tahu dan hafal sekali bahwa Fahri pasti lupa makan. Dah, gua mau dong yang kayak gini satu. Kalau masih ada di dunia ini, tolong catat nomor di bawah ini ya. Karena aku selalu ingat. Sementara itu di sisi lain, Nurul yang udah gak tahan ingin menikah dengan Fahri terlihat terus mendesak pamannya supaya pamannya segera meminta Fahri untuk melamar Nurul. Ya sudah.
Cerita kembali ke Fahri. Malam itu, Fahri melihat Nuro kembali dianiaya oleh ayahnya. Fahri pun menelpon Maria supaya bisa membantunya dan agar tidak terjadi fitnah jika Fahri menolong Nuro sendirian. Maria, kamu dengar itu? Awalnya Maria menolak karena takut pada Bahadur. Namun karena yang memohon Fahri, Maria pun memberanikan diri untuk membantunya. Di keesokan paginya, Bahadur pun ngamuk-ngamuk mencari Nuro. Sementara itu, Fahri dan Maria sudah membawa Nuro ke rumah Nurul. Di sini, Nuro berkata bahwa Bahadur akan menjual Nuro untuk menjadi kupu-kupu karena ternyata Nuro bukan anak kandung Bahadur. Fahri pun pergi menjumpai Syekh Ahmad yang merupakan dosen sekaligus intelijensi untuk membantu Nuro menemukan orang tua kandungnya. Waalaikumsalam. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Nuro pun berhasil dipertemukan dengan orang tua kandungnya. Di sini Nuro berterima kasih pada Fahri dan memberikan sebuah surat pada Fahri. Syukran ya, Fahri. Dan dari surat itu terungkap fakta bahwa ternyata selama ini Nuro juga memendam rasa cinta yang mendalam pada Fahri sejak dahulu. Semua itu dikarenakan kebaikan hati Fahri yang sejak dahulu selalu menolong Nuro. Di suatu siang, saat Fahri sedang diinterview oleh wartawan Amerika yang dia tolong di kereta dahulu, tak sengaja Fahri berbicara dengan Aisyah yang menemani wartawan tersebut. Di sini Fahri terlihat terpesona dengan kelembutan tutur bicara Aisyah. Ya, aku jadi tertarik dengan Indonesia. Setelahnya, Fahri kembali menjumpai Syekh Utsman untuk kembali memberikan surat cinta yang dia dapat dari Nuro pada Syekh Utsman. Ini melihat keadaan seperti sekarang. Melihat kondisi Fahri yang over laku, Syekh Utsman pun ingin menta'arufkan Fahri pada keponakan mantan muridnya. Cari jodoh untuk keponakan mau melakukan ta'aruf. Fahri pun meminta pendapat sahabatnya yang bernama Saiful. Karena Saiful menyarankan untuk menyetujui agenda ta'aruf tersebut, Fahri pun memberanikan dirinya untuk mengikuti ta'aruf tersebut. Ta'aruf, Ri. Itu Di keesokan harinya, terlihat Maria yang ingin mudik ke kampung bersama ibunya. Dia ingin pamit pada Fahri, namun entah kenapa dia tidak jadi melakukannya. Sementara itu, Fahri sedang dakdikdukser di acara ta'arufannya. Semua ini karena dia merasa tidak pantas mendapatkan keluarga calonnya yang ternyata dari golongan kaya raya. Sementara Fahri hanyalah seorang anak tukang tape dan masih pengangguran. saya belum punya pekerjaan tetap. Namun Syekh Utsman menyuruh Fahri untuk istighfar karena pernikahan adalah bentuk ibadah dan insya Allah akan Allah bukakan pintu rezeki kepadanya. Akan dibukakannya pintu rezeki, insya Allah. Tak lama kemudian calon mempelai wanita pun keluar. Dan betapa terkejutnya Fahri, ternyata wanita itu adalah Aisyah. Fahri yang tidak sanggup menolak pun terlihat begitu senang dan girang berlari menjumpai Saiful dan mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan menikah. Fahri ingin memberitahu kabar itu pada Maria, namun ternyata Maria tidak ada di rumahnya. Dan singkatnya, Fahri pun melaksanakan pernikahannya dengan Aisyah. Sah. Di balik kebahagiaan ini, ternyata ada hati Nurul yang merana dan terluka. Tidak menghubungi Fahri. Fie. Sementara itu, Fahri dan Aisyah pun segera melaksanakan ibadah sunnahnya di malam pertama. Sebuah ibadah yang diimpi-impikan para penonton sensasi trans yang masih jomblo, sensor. Di keesokan harinya, ternyata Maria sudah pulang dari kampungnya. Di apartemen, Maria menanyakan pada Saiful keberadaan Fahri. Fain, Fahri?
Maria yang baru tahu bahwa Fahri sudah menikah pun tak kuat mental, hatinya hancur dan hanya bisa menangis tak siap menerima kenyataan ini. Suatu hari, Ibu Maria mengajak Maria untuk makan malam dengan Fahri sebagai hadiah pernikahan untuk mereka. Aku gak ikut, Ma. Dan di saat makan malam, ketika ingin membayar, Aisyah mencegah Fahri untuk membayarnya, dan Aisyah malah membayar semua itu dengan uangnya. Syukran. Lala. Di sini Fahri merasa tersinggung karena membayar seharusnya adalah tugas suami. Maria yang notabene jauh lebih mengenal Fahri dibanding Aisyah pun mengerti bahwa Fahri saat ini sedang tertekan dengan kondisi perbedaan finansial ini. Hari-hari pun berganti. Maria terlihat semakin kehilangan semangat hidupnya karena teramat dalam cintanya kepada Fahri. Hingga tiba di suatu masa ketika Maria sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil yang dengan sengaja menabraknya. Di sisi lain, Fahri yang baru pulang kuliah S2 mendapat hadiah laptop baru dari Aisyah. Namun mengetahui komputer lamanya sudah tidak ada, Fahri pun kecewa karena komputer bututnya itu dibeli dari hasil tabungannya Fahri sendiri. Dan banyak kenangan di komputer itu, kenangan dengan teman-temannya dan juga dengan Maria. Komputer itu aku beli dengan tabunganku sendiri. Kenangan dengan teman-temanku. Dan perkataan itu tentu saja membuat Aisyah cemburu. Kamu cemburu, Aisyah? Namun di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba paman dari Nurul datang bersama istrinya, ingin berjumpa dengan Fahri. Kami mau bicara soal Nurul. Dan ternyata sang paman meminta Fahri untuk menikahi Nurul, menjadikannya istri kedua. Karena ternyata Nurul juga terkena mental, tak bisa melupakan Fahri. Nikahi Nurul. Nurul kehilangan Aisyah yang mendengar itu pun semakin cemburu dan marah dengan Fahri. Namun lagi seru-serunya marah, tiba-tiba rumah mereka diketuk oleh polisi. Dan polisi tersebut menangkap Fahri atas kasus pemerkodotan terhadap Nurul. Kamu janji Fahri pun diinterogasi sambil dipukuli dan disuruh mengakui kasus tersebut. Namun Fahri menolaknya. Aisyah pun segera menghubungi KBRI dan mendapat bantuan dari pengacara Indonesia. Di sini sang pengacara meminta Aisyah untuk mencari tahu seluk-beluk tentang Fahri dan fakta sebenarnya. Sebagai seorang pengacara, dan saya masih perlu bukti. Aisyah pun pergi ke apartemen lama Fahri dan di sini Saiful menyarankan Aisyah untuk bertanya pada Nurul. Sementara itu ternyata di hari ini Syekh Usman juga meninggal dunia. Aku juga akan bantu. Usman meninggal. Singkatnya, Aisyah pun bertemu dengan Nurul. Di sini Nurul menceritakan semuanya pada Aisyah. Bahwasanya saat itu Fahri membawa Nurul ke rumah Nurul untuk menolongnya dan tidak ada kasus pemerkodotan sama sekali. sentuhan dengan gadis bukan tidak ada yang belum selesai. Sidang kasus Fahri pun dimulai. Di sini Aisyah menghadirkan Nurul sebagai saksi atas kejadian itu. Namun ternyata kesaksian Nurul saja tidak cukup kuat. Karena banyak saksi palsu dari pihak Nuroh dan kesaksian palsu yang diberikan oleh Nuroh. Saya dan sekarang saya mengandung bayinya Fahri. Pengacara Fahri meminta penundaan sidang menunggu bayi itu lahir untuk tes DNA. Namun permintaan itu ditolak hakim. Untuk tes DNA, mintaan ditolak. Selesai sidang, di ruang jumpa, Fahri meminta agar memanggil Maria sebagai saksi kuncinya. Namun Saiful berkata bahwa Maria dan keluarganya menghilang sejak penabrakan itu. Keluarga Girgis menghilang. Maria kecelakaan. Fahri pun meminta untuk mencari surat cinta Nuro yang dititipkan pada Syekh Usman. Surat cinta dari Nora yang aku titipkan. Aisyah pun segera meminta istri almarhum Syekh Usman untuk mencarinya. Namun sayang, surat itu tidak bisa dia temukan. Anak beritahu saya. Sementara itu di dalam penjara, Fahri mendapat surat pemberitahuan bahwa dia dikeluarkan dari kampus Al-Azhar karena dia dianggap mencemarkan nama baik kampus. Di sini teman satu sel Fahri yang terlihat seperti ODGJ menertawakan Fahri, namun dia juga menasehati bahwa semua orang yang ada di penjara itu sama-sama sedang diajak bicara oleh Allah. Allah sedang berbicara.
Dia juga mengingatkan Fahri untuk tidak sombong dan merasa suci bahkan pada istrinya sendiri. Untuk tidak sombong. Dan dia juga mengingatkan Fahri tentang kisah Nabi Yusuf yang difitnah memperkodok Zulaiha, ibu angkatnya. Yusuf alaihissalam, Yusuf telah memperkosa. Saat itu Nabi Yusuf di penjara, namun Nabi Yusuf berkata pada Allah, lebih baik dia hidup di penjara tapi dekat dengan Allah daripada hidup di luar sana tapi dekat dengan manusia pendusta. Allah memilih tinggal di penjara tapi dekat. Perkataan paman tersebut sangat menyentuh hati Fahri, dan Fahri pun mulai bertobat pada Allah. Kamu tentang sabar dan ikhlas. Singkat cerita, di luar sana, ternyata Aisyah berhasil menemukan alamat Maria. Saya sedang mengurus anaknya yang koma di Hurghada. Alamatnya. Sesampai di rumah baru Maria, Aisyah mendapati kondisi Maria yang ternyata sedang koma dan hanya menyebut-nyebut nama Fahri saja. Dia masih saja menyebut. Dari buku diary Maria, akhirnya Aisyah mengetahui fakta bahwa Maria selama ini sangat mencintai suaminya, yaitu Fahri. Dan Fahri. Aisyah pun datang ke penjara dan meminta Fahri bercerita tentang Maria dan merekam suara Fahri. Kamu perempuan yang jujur. Aku kagum sama kamu. Setelahnya, Aisyah pergi ke rumah sakit kembali menjenguk Maria yang ternyata sudah semakin parah. Aisyah pun memperdengarkan suara rekaman itu pada Maria, namun Maria tak kunjung sadar juga. Akui kebesaran Al-Quran lalu melantun detik yang mengagumkan Alif Lam. Dokter menyarankan agar Fahri langsung yang berbicara pada Maria. Mungkin. Aisyah pun mengatakan hal itu pada pengacaranya, dan pihak pengacara pun akhirnya meminta pihak hukum untuk membebaskan Fahri maksimal 3 jam dengan menggunakan hak kewarganegaraan Jerman milik Aisyah. Setidaknya kurang dari 3 jam. Singkatnya, Fahri pun mendapatkan izin itu dan bersama Aisyah menjenguk Maria. Kau ingat Asyir Mangga? Di sini, Fahri mencoba berbicara dan membangunkan Maria. Namun Maria hanya menggerakkan matanya saja dan tidak sadar juga. Bangun Maria. Gerakan matanya mulai aktif. Melihat kondisi itu, tanpa diduga dengan menguatkan segenap hatinya sambil meneteskan air mata, Aisyah meminta Fahri untuk menikahi Maria. Aisyah pun memberikan cincinnya pada Fahri untuk mas kawin suaminya. Aisyah pun mendandani Maria calon madunya, dan pernikahan itu pun dilaksanakan. Sementara Aisyah yang tak tahan melihat itu pun keluar dari ruangan dan menangis tak kuasa dengan kenyataan ini. Dan ibunya Maria yang merasakan rasa yang sama sebagai sesama seorang wanita pun memeluk Aisyah dan mencium tangan Aisyah berterima kasih atas kebaikan Aisyah. Sementara Maria pun kini sudah sadar dan mengucapkan kalimat syahadat, dan Maria pun kini menjadi seorang muslimah. Keesokan harinya sidang pun kembali dibuka, dan kali ini Maria dipanggil untuk menjadi saksi. Saya berani bersaksi. Hal itu pun membuat Nurul ketar-ketir dan Bahadur menjadi panik. Dan ketika Maria memasuki persidangan dan mulai bersaksi, Nurul yang sudah tidak tahan dengan kebohongannya pun akhirnya maju dan bersaksi mengatakan hal yang sesungguhnya. Bahadur sudah lama meletakkan saya. Aku takut. Bahwa ternyata semua ini adalah ulah dari Bahadur. Mulai dari yang menghamili Nurul adalah Bahadur, sampai rencana mencelakai Maria dengan mobil juga adalah ulah Bahadur. Jadi kamu lebih memilih berbohong. Aku takut kehilangan. Berkat penjelasan itu, sidang pun selesai dan Fahri dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuduhan. Sementara Bahadur hampir saja dikeroyok warga pengadilan dan supporter Fahri. Setelah selesai dari sidang, Aisyah pun membawa Maria pulang ke rumahnya yang super mewah itu. Malam itu, Fahri bingung mau tidur di mana karena dia takut tidak adil. Akhirnya, Fahri pun tidur di luar bersama nyamuk. Kamu mau tidur di mana? Kebingungan demi kebingungan pun Fahri alami karena baru pertama Fahri punya 2 istri.
Suatu hari, Aisyah yang mulai tak tahan dengan keadaan ini pun memutuskan untuk pergi ke Turki dengan alasan ingin ziarah. Aku mau ziarah ke makam ibu. Aku bisa menemani kamu? Fahri ingin mengantarnya, namun Aisyah meminta Fahri untuk menjaga Maria saja, karena Aisyah juga butuh waktu untuk sendiri agar bisa terbiasa dengan semua ini. Aku butuh waktu. Tapi kandungan kamu. Maria yang melihat hal itu pun menjadi tidak enak hati dan terharu akan kebaikan dari Aisyah ini. Semua Fahri. Fahri yang galau pun kembali curhat pada Saipul sahabatnya. Namun di sini Saipul tidak bisa menasehati Fahri. Karena satu istri saja Saipul belum punya, bagaimana mungkin bisa menasehati orang yang punya 2 istri? Belum punya ya? Gimana caranya nyatu? Namun sebagai sahabat yang baik, Saipul hanya bisa menyarankan untuk berbuat adil dan kembalikan semua ke Iman. Yang bisa kamu lakukan untuk adik. Fahri pun menyusul Aisyah ke rumah Om Iqbal. Dia membujuk Aisyah untuk pulang dan mengajak Aisyah untuk bersama-sama belajar ilmu ikhlas. Aku tidak tahu adil, lebih untuk itu aku butuh kamu. Akhirnya Aisyah pun mau pulang. Dan di rumahnya, Aisyah disambut dengan pelukan oleh Maria dan mereka pun mulai hidup rukun dan damai. Hingga tiba saat mereka sedang hangout sore, tiba-tiba kandungan Aisyah sakit dan Fahri segera membawanya ke rumah sakit. Namun tanpa disadari Fahri, sesaat kemudian jantung Maria juga kumat. Aisyah! Untungnya kedua istri Fahri ini selamat. Namun semua itu tidak bertahan lama karena jantung Maria kembali kambuh. Di mana Aisyah? Maria! Fahri dan Aisyah ingin segera memanggil suster, namun Maria mencegahnya. Maria meminta maaf pada Fahri dan Aisyah karena dia baru paham perbedaan cinta dan rasa ingin memiliki. Maria pun meminta Fahri untuk diajari cara sholat, dan dia ingin sholat berjamaah bersama Fahri dan Aisyah. Mereka bertiga pun sholat. Namun bersamaan dengan sholat pertamanya, Maria pun pergi kembali ke pangkuan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maria. Dan bersamaan dengan kepergian Maria, film pun tamat. Wah, Maria dan Aisyah sungguh istri idaman banget ya guys. Setelah menonton ini, gue mengajak teman-teman yang masih jomblo, yuk segera cari pasangan dan segera menikah. Karena sesungguhnya nikah itu gampang kok. Dimana-mana peraturan nikah juga sama kok. Sama siapa? Nah guys, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja ya perjumpaan kita. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.